Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu kan ya. Kalau Pak Prabowo ya merapat ke Anies Baswedan, ini menjadi kekuatan besar dan bahkan Pak Jokowi bisa ketar-ketir melihat ini begitu ya. Karena di satu sisi koalisi perubahan butuh sosok seorang nasionalis yang mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan saat ini begitu ya. Ketika Pak Prabowo menjadi wakil di situ, saya rasa perkembangannya sangat luar biasa begitu. Jadi apa yang selama ini dilakukan ya di koalisi perubahan kalau ini bergandeng dengan Pak Prabowo bisa jadi. Tapi Pak Prabowo sudah bulat mengatakan bahwa dalam rakernas dari Partai Gerindra sudah mengatakan bahwa ya Pak Prabowo harus menjadi capres di situ begitu. Apalagi Partai Gerindra ya menjadi kedua ya atau publik kepercayaannya publik yaitu masih terus meningkat kepada Partai Gerindra begitu. Ini jaga suara Muslim tak pecah, Prabowo Subianto sebaiknya merapat ke Anies Baswedan. Ini sangat menarik begitu kan. Sebelum itu mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, jaga suara Muslim tak pecah ya, Prabowo Subianto sebaiknya merapat ke Anies Baswedan. Iya bisa saja, ini menjadi kekuatan besar begitu kan. Rocky juga yakin bahwa Prabowo sedang mulai mempersiapkan langkah taktis menyikapi dukungan Jokowi ke Ganjar Pranowo. Sudah pasti akan dilakukan, wong bolak-balik dikebulin. Lebih hebat lagi kalau Prabowo tidak mencalonkan jadi presiden tapi dukung ya dan Gerindra gabung ke P3 partai pendukung Anies Baswedan ya. Ketiga partai ya pendukung Anies Baswedan ini baru mantap. Dijamin suara Gerindra akan melesat lagi ya. Dan bahkan dia menyebutkan bahwa gengsilah ayah dan mending lanjut nyapres aja biar nggak penasaran. Ya mungkin dia seolah-olah ya Pak Jokowi sudah memerintahkan Pak Prabowo harus menjaga marwah dari partai begitu kan. Ya bisa saja hanya jadikan sebagai alat di situ untuk pecah suara dari kalangan Anies Baswedan begitu kan, dari pendukung-pendukung Anies Baswedan. Bisa saja seperti itu begitu. Kok masih kalah ini? Gue yakin siapapun yang jadi presiden pasti mereka membuka ya nyantri ya nyalon menteri buat ayah. Nggak perlu disarankan, nggak perlu dihimbau, nanti peristiwa itu akan terjadi menjelang pemilu. Tapi Anda juga percaya sama saya karena itu sesuatu yang pasti hanya menurut saya sendiri. Jadi kekuatan rakyat, kekuatan semuanya, kemenangan atas pemilu ini ada berada di tangan rakyat ya. Tetapi melihat dari situasi dan perkembangannya ya dalam birokrasi kita harus awasi juga seperti Bawaslu, KPU dan MK dan sebagainya begitu kan ya. Apalagi ini sudah melakukan satu tindakan yang merugikan kepada pihak-pihak tertentu ya. Justru ini yang harus kita awasi begitu ya. Bahkan Prabowo Anda lebih layak disebut sebagai negarawan dan bapak bangsa. Terima kasih atas dedikasi Anda. Tapi pemilu di 2024 akan berlangsung tidak fair. Pilihan Anda apakah akan bertahan lanjutnya pres ya. Dengan kita sudah tahu hasilnya akan sulit. Atau dukung Anies Baswedan tenggelamkan PDIP. Ini banyak sekali pro dan kontra di sini begitu ya. Bahkan ya jangan berkata-kata lagi deh bos, pulang kampung aja ngurus ternak dan perkebunan ya daripada semakin dalam malunya daripada dikhianati ya. Akan lebih terhormat jadinya bila diikhlas memberikan mandat kepada Anies dan mendukung penuh dengan seluruh kekuatan partainya. Bisa saja di putaran kedua pendukung-pendukung Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo kalah maka Anies Baswedan yang akan pendukung-pendukung Prabowo akan kembali kepada Anies Baswedan. Bayangkan dalam kalkulasi politik saja begitu ya, Anies Baswedan hari ini sudah ditakuti begitu ya. Dengan cawe-cawe Pak Jokowi sana sini itu merupakan ketakutan besar kalau Anies Baswedan menjadi calon presiden begitu. Bayangkan di sini begitu ya. Ya, seorang presiden bisa melakukan dan ikut serta dalam hal ini begitu. Bukankah seorang presiden harus menjadi independen? Kan begitu logika kita begitu. Woi, seharusnya merapat itu ya ke ARB ya, bukan PS itu. Kalau AB mau ya balas budi dan punya attitude yang bagus ya. Prabowo Subianto itu ketua partai secara politik kuat dan kuat juga serta Raya Indonesia, Jaya Raya Indonesia. Ini banyak sekali pro dan kontra, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, jaga suara Muslim tak pecah, Prabowo Subianto sebaiknya merapat ke Anies Baswedan. Ini dikutip dari Gelora ya.
Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung ya menyoroti Prabowo Subianto yang disebut mendapat dukungan penuh kepada Presiden Jokowi jadi presiden di 2024 ya. Bahkan beberapa waktu lalu Partai Jokowi bernaung yakni PDIP resmi menunjuk Ganjar Pranowo sebagai capres ya, dengan dukungan Jokowi pun dinilai kini mengarah ke Ganjar ya. Menurut Rocky, Prabowo bisa mulai memikirkan opsi merapat ke basis kubu oposisi yang kini dimotori oleh Anies Baswedan ya. Rocky menilai basis suara kalangan Islam yang tak terpecah jadi ancaman serius untuk kubu PDIP Ganjar Jokowi. Jadi kalau ini bersatu ya, ini menjadi kekuatan besar begitu. Umat Islam bersatu di situ begitu kan, menunjukkan bahwa hari ini adalah kemenangan Anies Baswedan kan begitu. Ya Pak Jokowi bisa ketar-ketir begitu. Ya dengan adanya seperti ini 3 poros juga memungkinkan ya Pak Prabowo itu sudah melihat dari kalkulasi politiknya ya jauh dibandingkan dengan Anies Baswedan begitu. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa Anies Baswedan masih lebih dipilih ya dibandingkan dengan Pak Prabowo. Nah, kalau di putaran kedua kalau ada 3 poros misalnya, maka kekuatan terbesar itu adalah berada di Anies Baswedan. Mengapa? Karena pada hakikatnya orang-orang yang mendukung Pak Prabowo pada waktu itu ya di putaran pertama akan kembali kepada Anies Baswedan begitu. Bayangkan saja begitu kan ya. Karena mungkin suara Islam sekarang sebagai mayoritas di sini sudah pecah begitu kan, ada yang dukung A, si B dan si C begitu. Tetapi ini menjadi kekuatan besar kalau dia bersatu begitu. Bagaimana misalnya Prabowo ambil langkah kuda ya, Prabowo misal anggap lebih baik dari Anies Baswedan diundang lagi saja dengan mempertimbangkan supaya tidak pecah suara Muslim. Itu akan buat Ganjar ya belingsatan lagi ya, ujar Rocky ya. Melalui diri kanal YouTube-nya Rocky Gerung Official yang juga bersama Hersubino Arif ya. Bahkan Rocky mengungkapkan apabila Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menyadari bahwa putaran hanya akan jadi jebakan untuk mereka, siapapun yang lolos maka opsi bergabung sendiri awal dinilai jadi opsi yang bisa diambil. Bahkan Rocky Gerung yakin ya Prabowo sedang mulai mempersiapkan langkah taktis menyikapi dukungan ke Jokowi kepada Ganjar Pranowo. Kalau Prabowo dan Anies akhirnya berpikir ini jebakan untuk mereka, siapapun yang masuk putaran kedua lebih baik dari sekarang saja cuma 1 putaran dengan 2 pasangan. Prabowo Anies lalu Ganjar dengan Erick Thohir, itu lebih stabil ya. Bahkan ya selama belum ada ketetapan, Prabowo pasti sedang mempersiapkan langkah kuda ya. Megawati umumkan Ganjar dan Prabowo jadi capresnya. Ini menunjukkan kalau kita bersatu begitu. Tetapi bagaimana kalau tidak bersatu? Ya kemungkinan besar kalau tidak bersatu maka di putaran kedua kalau Anies Baswedan kalah maka pendukung Anies Baswedan akan kembali kepada Pak Prabowo. Itu keuntungan besar. Tetapi kalau Pak Prabowo kalah maka semuanya ya bisa jadi ya 95% pendukung Pak Prabowo akan kembali kepada Anies Baswedan. Ini menjadi pertarungan luar biasa pastinya begitu ya. Bahkan PDIP Perjuangan ya resmi mengumumkan calon presiden capres yang akan diusung. Sosok capres yang diumumkan yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Batu Tulis, Bogor ya. Bertepatan dengan Hari Kartini sekaligus tombak perjuangan kaum perempuan Indonesia yang non-diskriminatif ya, maka pada pukul 13 ya dengan mengucapkan bismillah ya, Ganjar Pranowo saat itu menjadi Gubernur Jawa Tengah dan kader PDIP ditingkatkan tugasnya sebagai capres PDIP. Sebenarnya kalau sudah menjadi calon capres, sebenarnya gubernur itu ya ditinggalkan begitu kan ya, harus mundur dari jabatannya begitu. Kenapa Pak Ganjar sekarang tidak mundur? Kan begitu logika kita begitu ya. Siapapun yang menjadi calon presiden kita harus mundur begitu ya. Ini sebagai bentuk gentle, keberanian begitu meninggalkan jabatan begitu. Ya kalau seperti ini bisa saja ya memainkan ya kampanye sana sini gratis menggunakan uang biaya negara dan sebagainya begitu. Jadi artinya selama ini wah ini bisa kacau begitu kan ya. Sampai saat ini kalau sejak Pak Ganjar ditunjuk sebagai calon presiden, saya kira tidak fokus dia bekerja di Jawa Tengah begitu kan sebagai gubernur ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.